Perkembangan terbaru apa dari peristiwa seorang pria membakar kamar hotel akibat cekcok dengan mantan istrinya di Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan? Kita tanyakan kepada Pak Jamal Fatur Rahman, Kapolsek Panakukang, Kota Makassar. Selamat sore, Pak Jamal. Apakah pria tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka, Pak Jamal? Selamat sore, Mas. Jadi untuk saudara MA ini sudah kami tetapkan tersangka. Namun memang ketika kami lakukan pemeriksaan, berita acara pemeriksaan terhadap tersangka ini, yang bersangkutan ini boleh dibilang tidak nyambung untuk keterangannya. Dan setelah berulang kami coba lakukan pemeriksaan, namun tetap seperti itu, sehingga kami mengupayakan kami datangkan psikolog, dan untuk saat ini tersangka sedang dilakukan diobservasi oleh pihak psikolog. Informasi terkait alasan membakar kamar hotel tersebut, Pak Jamal. Iya, jadi alasan membakar kamar hotel tersebut, yang pertama memang diawali karena adanya cekcok keluarga terkait dengan hak asuh anak serta istri yang diajak rujuk tapi tidak mau. Serta juga alasan dari tersangka ini katanya ada yang akan membunuhnya di kamar sebelah dan lain-lain. Ketika anggota kami hadir di TKP untuk mencoba membantu mengeluarkan anaknya dan istrinya ini, termasuk tersangka ini, namun tersangka ini malah membakar spray di kamar tersebut sehingga terjadi kebakaran. Kronologisnya seperti apa pada saat itu, Pak Jamal? Apakah tersangka ini sudah membawa alat-alat untuk membakar kamar tersebut dari awal atau bagaimana? Jadi dari hasil olah TKP serta keterangan dari mantan istri tersangka ini, jadi tersangka ini hanya membawa pematik korek api. Jadi memang tidak ada alat-alat lain yang dipakai oleh tersangka ini untuk membakar kamar hotel tersebut. Oke, pertemuan itu sebenarnya untuk apa? Untuk membicarakan apa awal mulanya, Pak Jamal? Bisa diceritakan? Jadi awal mulanya dari si saudara MA ini mengajak istri dan anaknya ini untuk bertemu di hotel. Nah, kemudian dari si suami ini mengajak rujuk si mantan istri ini. Namun si mantan istri ini menolak. Dan kemudian juga memang diawali selama ini konflik mengenai hak asuh anaknya. Memang dari tersangka ini, dari hasil analisa kami selama pemeriksaan, memang kemungkinan ada gangguan kejiwaan, sehingga kami hadirkan psikolog untuk melakukan observasi terhadap tersangka ini. Tapi benar ada orang lain di ruangan tersebut atau di kamar lain yang dikatakan tersangka yang dinyatakan akan membunuh dirinya, atau ini halusinasi, Pak Jamal? Jadi dari hasil penyelidikan kami di lapangan, untuk kamar sebelahnya itu kosong, kebetulan kosong. Kamar hanya ada selang 2 kamar dari situ yang terisi. Jadi kemungkinan hanya halusinasi ataupun alasan dari si tersangka ini dengan bicara ada yang akan membunuhnya dan lain-lain. Itu juga kemarin untuk anggota secepatnya ke TKP, kalau tidak mungkin cepat juga, ya mungkin ya kita tidak harapkan ada sampai korban jiwa di kamar tersebut. Keterangan dari istri tersangka ini, benar ada upaya untuk menghalangi mantan istri dan juga anaknya untuk keluar dari ruangan tersebut setelah dibakar? Ya, memang dari keterangan mantan istrinya, itu pintu ditutup oleh pintu lemari yang dirusak. Jadi pintu lemari dirusak, setelah itu menutupi pintu keluar, sehingga memang akses untuk keluar istrinya itu tertutupi. Namun sejak adanya asap yang keluar, kami dengan beserta pihak hotel dan ada pihak keluarga, kami upayakan dobrak pintu hotel tersebut sehingga
para anak istri ini serta tersangka ini bisa keluar dari kamar tersebut. Apa ini akan dikategorikan sebagai upaya tersangka untuk membunuh mantan istri dan anaknya, Pak Jamal? Sampai sekarang kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Sudah ada 5 saksi yang sedang kami lakukan pemeriksaan, termasuk istrinya. Namun yang jadi kendala kami yaitu ketika kami akan melakukan pemeriksaan tersangka ini memang keterangannya tidak nyambung. Dan beberapa kali kami ulangi dan coba kami upayakan dia untuk istirahat dulu, tapi sampai sekarang seperti itu, tidak nyambung. Oke. Dalam artian kemungkinan ada gangguan kejiwaan. Kita masih menunggu hasil observasi dari psikolog. Oke, bagaimana kondisi pada saat terjadi pembakaran kamar tersebut? Apakah sempat juga menyebar ke kamar lain di hotel tersebut, Pak Jamal? Jadi alhamdulillah ketika terjadi kebakaran di kamar tersebut, tim dari kami serta dari pihak hotel secepatnya memadamkan. Alhamdulillah hanya 1 kamar tersebut, dan itu pun hanya di dalam kamar yang mengalami kebakaran dan kerusakan. Oke, singkat saja Pak Jamal, pertanyaan terakhir, kondisi dari anak yang berada di dalam ruangan tersebut ketika menyaksikan ayahnya membakar kamarnya seperti apa saat ini? Alhamdulillah sampai sekarang untuk anak sudah ada di pihak keluarga istrinya, mantan istrinya, dan alhamdulillah juga pemantauan kami sampai sekarang tidak ada traumatik yang mendalam di anak ini. Insya Allah mudah-mudahan dari sisi psikologis anak dan istri ini alhamdulillah tidak ada masalah. Baik, kita tunggu bagaimana kelanjutan kasus ini, pemeriksaan dari tersangka. Terima kasih Pak Jamal Fatur Rahman, Kapolsek Panakukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat sore Pak Jamal.